Ku berdoa semua ini berlalu. Pejuang kemanusiaan, dua kata yang syarat akan makna. 10 bulan kita diterpa pandemi COVID-19. Setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya, kita berjuang dengan caranya masing-masing. Percayalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi hebat. Pribadi yang bukan baru berjuang saat ini. Kita sudah lama berjuang jauh sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia. Malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang siap berbagi pengalaman hidupnya, apa saja yang dilakukan dalam mengisi aktivitasnya di tengah pandemi. Apa saja inovasi yang sudah dibuat oleh ketiga narasumber kita yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Oke, baik, selamat malam. Sambil menunggu dimulainya acara kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memutarkan beberapa tembang lagu karya dari salah satu tamu di acara malam hari ini, dari Bang Fiong Bakoy. Ada beberapa lagu yang bisa menjadi pengantar sebelum kita masuk ke acara inti. Selamat menikmati karya-karya dari Bang Fiong. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku tuan rumah dari Purap Official mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Sehat sekalian, Sobat Purap Official yang sudah bersedia untuk ikut gabung dalam obrolan asik, diskusi bersama ketiga narasumber kita, terkait pengalaman hidup mereka, apa yang mereka lakukan, inovasi apa yang sudah mereka buat selama masa pandemi ini. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyapa masing-masing dari Sobat Sehat sekalian. Selamat malam saya ucapkan buat narasumber kita, Kak Via, atau yang kita kenal dengan Kak Melda Nadia. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya, selamat malam juga. Saya ucapkan buat saudara saya, Dr. Rian Hari Kurniawan, sahabat. Selamat malam, Markus. Iya, sekaligus sosok idola saya. Selamat malam, Dok. Luar biasa. Ya, selamat malam Markus. juga. Iya, selamat malam, Dok. Di acara Markus nih. Siap, Dok. Selamat malam buat Kak Angela Uran, Kak Ina Pandu, Kak Godensia, Kak Desi Fitriani, Kak Maksi Sulastri, Kak Wasilatul Mujayana, Kak Endang Ernawati, Kak Trisna Susanti, dan Sobat Sehat sekalian yang mungkin saat ini lagi berusaha untuk join atau masuk ke dalam link Zoom meeting kita. Nah, sesuai dengan informasi yang sudah di-share, acara kita akan dimulai tepat jam 8. Jadi mungkin sambil menunggu dimulainya acara, saya mohon izin untuk sekali lagi memutarkan lagu yang diciptakan langsung oleh sahabat saya dan dinyanyikan langsung oleh sahabat saya, Bang Fiong Bakoy, yang juga merupakan salah satu tamu di acara kita pada malam hari ini. Satu persatu telah pergi meninggalkan dunia. Kau telah kembali, lepaskan lelahmu, keringat dan air mata. Sabarmu sungguh tak terhingga, mengorbankan semua jiwa dan ragamu, jadi yang terdepan. Semoga Tuhan
tak menyerah. Ku yakin kau tak ingin menyerah. Ku yakin kau bisa. Semoga Tuhan membalasmu atas pengorbananmu yang berikan semua jiwa raga untuk semua hidupku berdoa. Semua ini berlalu. Ku berdoa semua ini berlalu. Pejuang kemanusiaan, dua kata yang syarat akan makna. 10 bulan kita diterpa pandemi COVID-19. Setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulannya, kita berjuang dengan caranya masing-masing. Percayalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi hebat. Pribadi yang bukan baru berjuang saat ini. Kita sudah lama berjuang jauh sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia. Malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang siap berbagi pengalaman hidupnya, apa saja yang dilakukan dalam mengisi aktivitasnya di tengah pandemi. Apa saja inovasi yang sudah dibuat oleh ketiga narasumber kita yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan beberapa aturan yang perlu Sobat Sehat sekalian ketahui. Yang pertama, selama berjalannya sesi pemaparan atau sesi diskusi antara moderator dengan narasumber, kami sangat mengharapkan rekan-rekan sekalian, Sobat Sehat sekalian, untuk mematikan video dan juga memute audionya agar kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, pada akhir dari diskusi dengan narasumber kita akan ada sesi tanya jawab, dan di sesi tanya jawab ini kami memberikan kesempatan bagi para peserta sekalian, bagi Sobat Sehat sekalian untuk bisa langsung bertanya kepada ketiga narasumber kita. Untuk urutan kegiatan kita pada malam hari ini, di awal kegiatan ini di sesi pertama kita akan berbicara, berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Rian Hari Kurniawan, SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mas Markus. Iya, selamat malam, dok. Selamat malam, Markus. Ya, nanti untuk sesi diskusi dengan Dr. Rian akan berlangsung selama 15 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan 5 menit sesi tanya-jawab dari peserta kepada narasumber. Setelah berlangsung sesi pertama, kita akan lanjut ke sesi kedua dengan narasumber Kamelda Octavia Nadeak yang merupakan pramugari dari Air Atlanta Icelandic. Nah, untuk sesi ini juga sama seperti sebelumnya akan berlangsung diskusi selama 15 menit antara moderator dan narasumber, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 5 menit. Hal ini juga berlaku untuk narasumber ketiga kita, yakni Bang Pyong Bakoy yang merupakan musisi sekaligus konten kreator. Oke. Saya mulai dulu untuk pertanyaan pertama. Saya tujukan kepada Dr. Rian ya. Dr. Rian Hari Kurniawan, salah seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sosok yang menjadi salah satu sumber inspirasi saya. Pertanyaan saya kepada dokter, Dr. Rian, sudah berapa lamakah dokter mengabdi atau melayani dengan profesi dokter? Bisa diceritakan kepada Sobat Sehat sekalian. Waduh, terima kasih Bang Markus dan Sobat Sehat sekalian. Kalau ditanya dari dokter ya, saya lulus kita dokter umum tahun 2000
2009. 2009 ya dok ya. Kemudian lulus spesialis 2015. Jadi kalau hitung-hitungan dokter umum udah 11 tahun ini, Bang Markus. 11 tahun ya dok ya. 11 tahun mengabdi sebagai Tapi kalau dokter spesialis, dokter, 5 ya? tahun. 5 tahun ya dok ya. Berarti Iya. 11 tahun total mengabdi sebagai dokter, kemudian 5 tahun sebagai spesialis obgyn ya dok ya? Iya, betul Bang Markus. Spesialis obgyn, kebidanan, dan kandungan. Oke, baik. Dokter Rian, bisakah Dokter Rian menceritakan kepada kita sekalian terkait aktivitas ataupun kegiatan Dokter Rian yang mungkin menjadi rutinitas yang Dokter Rian lakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia? Ya, terima kasih Bang Markus. Ya. Jadi sobat sehat sekalian, yang pertama ya sebagai dokter obgyn nih kita share aja ya. Share aja. Siap. Ya, saya bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Pusat Rujukan Nasional, ya Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kebetulan satu rumah sakit dengan Bang Markus ini, kami dulu ikuti proses seleksi PNS bareng-barengan ini dengan Bang Markus gitu. Nah, selain di rumah sakit pemerintah juga saya bekerja di rumah sakit swasta ya, di luar jam kerja gitu, Markus. Oke, Lalu baik. selain bekerja juga saya lagi ngambil sekolah pendidikan subspesialis juga di RSCM. Tapi kalau weekend kita bisa sama keluarga ya Markus, jalan-jalan dulu. Kalau di Oke, baik, era dok. sebelum COVID. Baik, dok. Ya, kegiatan atau rutinitas yang saya rasa sangat bermanfaat sekali ya dok ya untuk dokter, keluarga, dan juga untuk masyarakat sekalian. Dokter bisa membantu melayani dari segi kebidanan dan kandungan ya dok ya? Iya, Markus, betul. Oke dok. Nah, pertanyaan lagi buat dokter. Kira-kira adakah dampak yang timbul setelah adanya COVID-19 di Indonesia terhadap pekerjaan atau rutinitas dokter? Ya, ini sejak kita tahu ya di dunia Desember, kemudian Indonesia itu Maret, ya. Itu dampaknya betul-betul beda banget, ya, luar biasa di dunia medis, apalagi saya sebagai dokter ya. Dulu kalau kita bekerja di era non-COVID, nyaman aja, nyaman ya, ya. dok ya. Ya. Periksa pasien tenang, kemudian melakukan tindakan operasi juga dengan alat pelindung diri yang minimal ya sesuai standar ketika itu. Tapi begitu masuk era COVID, itu betul-betul dokter ya dan tenaga medis lainnya, tidak hanya dokter ya, itu dihadapkan dengan risiko yang menurut saya besar ya. Jadi kita periksa pasien di poli itu pakai APD level yang lebih tinggi daripada yang biasa. Ya. Kemudian juga tindakan operasi, kita juga pakai alat pelindung diri yang lebih daripada yang biasa. Dan kemudian kadang-kadang juga pasien kita nggak tahu juga nih, Bang Markus. Ya, jadi kita periksa di poli, baik-baik saja, ternyata pada saat rencana tindakan, pasiennya ternyata positif COVID. Jadi itu kita harus pintar-pintar menjaga diri. Dan juga tiap dokter tuh dievaluasi setiap bulan, disuap terus. Karena memang kita risiko tinggi terpapar. Ya, baik ya dok ya. Berarti kegiatan atau pelayanan yang dokter lakukan selama masa pandemi ini sangat berisiko ya dok ya? Ya, menurut kesehatan saya dokter sih sendiri ya. Oke, baik. Nah dokter, saya pengen bertanya lagi nih. Dari sekian banyak kegiatan yang dokter lakukan selama masa pandemi, ada nggak kegiatan atau pelayanan yang berkesan bagi dokter gitu? Pengalaman dokter selama masa pandemi? Mungkin melayani ibu yang partus, yang mungkin suspek atau terkonfirmasi COVID, mungkin ada pengalaman seperti itu atau ada pengalaman lain? Mohon untuk dokter ceritakan atau berbagi kepada sobat sehat sekalian. Ya, makasih Bang Markus. Di era sekarang, di beberapa bulan terakhir ini memang kita nanganin pasien COVID ya. Di rumah sakit pemerintah ini memang menerima rujukan COVID dengan ada gedung sendiri. Juga di swasta juga menerima rujukan COVID. Ya. Kalau pengalaman banyak sih. Banyak. Cuma yang paling mungkin berkesan itu buat... halo. Ada yang nyapa nih? Yang berkesan kalau sebagai dokter ya, memang harus awareness lebih tinggi. Kadang-kadang kita periksa pasien di poli itu
kesannya normal-normal saja, tidak ada apa-apa. Ternyata pas menjelang tindakan, pasiennya terkonfirmasi COVID ya. Atau yang kedua, buat pasien ini, bukan dari segi dokter, Ya, dok. kadang pasien juga kaget, Bang Markus, nggak ada keluhan, tapi begitu masuk IGD, diperiksa, akhirnya dia positif. Dan dia harus diisolasi di ruang tersendiri yang terpisah dari keluarganya. Kadang-kadang itu membuat dia cukup terpukul juga, kalau saya lihat pasien-pasien yang kayak gitu, Bang Markus. Oke, baik dok. Berarti dok, untuk pasien yang dokter periksa sendiri, tadi kan dokter sempat ceritakan bahwa ketika di poli, mungkin belum ketahuan nih, dia ada kecurigaan ke arah COVID, tapi setelah diperiksa lebih lanjut, dia ternyata terbukti atau mungkin dicurigai mengalami gejala berupa gejala COVID gitu ya. Nah, ada nggak pesan dari dokter atau mungkin kiat-kiat yang mungkin bisa dokter bagikan kepada sobat sehat sekalian yang mungkin saat ini mungkin punya keluarga yang lagi dalam kondisi hamil, yang ingin memeriksakan diri atau memeriksakan kehamilannya ke sarana pelayanan kesehatan, kira-kira pesan apa nih yang dokter bisa sampaikan kepada mereka? Ya, makasih Bang Markus. Jadi Ya, buat sobat sehat yang ada keluarga yang sedang hamil, ya, yang pertama sebenarnya memang rekomendasinya kita tidak perlu cukup sering untuk periksa pada kondisi seperti ini, ya. Jadi kalau udah periksa sekali di hamil trimester 1, ya, diagnosa dokter sudah baik, mungkin di berikutnya itu boleh melakukan telekonsultasi atau telemedicine, ya. Konsul dengan dokter, kemudian cerita gejalanya apa, lalu dokter dapat obat, ya. Tapi memang pada saat menjelang persalinan, ya tentu nggak bisa kita hindari, Bang Markus. Nggak bisa lahiran sendiri di rumah, ya. Betul. Tetap harus ke sarana kesehatan dibantu dengan dokter. Nah, di situ diminta untuk kebesaran hatinya, ya, untuk menerima prosedur-prosedur yang memang rumah sakit terapkan, ya, seperti pemeriksaan swab sebelum tindakan, kemudian keluarga penunggu diperiksa rapid, ya, dan seandainya memang hasilnya positif, ya apa boleh buat, memang itu jalannya ikuti alur yang sudah dibuat atau SOP di rumah sakit tersebut, ya. Kalau untuk ibu hamil, kalaupun terkonfirmasi COVID dengan tanpa gejala atau gejala ringan, biasanya luarannya atau outcome-nya baik. Ya, outcome-nya baik, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih dok. Berarti untuk ibu hamil memang disarankan untuk tidak sesering melakukan pemeriksaan sama seperti sebelum adanya COVID ya dok ya? Iya, betul. Pemeriksaan itu bisa diwakili dengan proses telekonsul ya dok ya? Mohon maaf, telekonsul ya? Iya. Oke. Baik dok, ini menarik sekali nih tentang telekonsul dok. Ini kan merupakan salah satu terobosan baru ya dok ya dalam dunia pelayanan kesehatan ya dok ya? Iya. Khususnya di bidang kedokteran. Nah, untuk telekonsul sendiri, pengalaman dokter, sejak kapan sih dokter memulai pelayanan telekonsul? Kemudian apa saja sih keuntungan ataupun kekurangan dari telekonsul dok? Bisa dibagikan kepada kita sekalian dok. Silakan. Ya, terima kasih Bang Markus. Jadi telekonsul memang menguntungkan ya buat pasien dan buat dokter, karena pasien nggak perlu datang ke rumah sakit, dokter pun tidak berhadapan langsung dengan pasien ya. Kelebihannya mungkin itu yang pertama, ya, tetapi kekurangannya memang ada. Jadi kita mengandalkan cerita atau keluhan yang diceritakan oleh pasien untuk menegakkan diagnosis, ya. Dan kadang itu juga tidak begitu tinggi akurasinya, gitu. Kalau dari pengalaman saya telekonsul sepanjang era COVID ya, sepanjang keluhannya ringan atau tidak bergejala sih tidak masalah ya. Tapi kalau dalam kasus misalnya hamilnya sudah cukup bulan, kemudian ada rencana tindakan operasi, maka apa boleh buat, tidak mungkin kita operasi, tapi pasien belum kita periksa gitu. Baik dok. Jadi akhirnya memang ada satu kesempatan di mana kita datang langsung ke pasien dengan pelindung, kemudian kita melakukan pemeriksaan dulu. Oke. Sebelum kita putuskan untuk tindakan operasi misalnya. Baik, terima kasih dokter. Ini kayaknya semakin malam obrolan kita semakin menarik, semakin asik ya dok ya. Asik nih, Bang ya dok. Terkait telekonsul dok, mungkin sobat sehat sekalian di sini bertanya-tanya ya. Telekonsul itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau yang saya secara pribadi ketahui itu ada komunikasi, mungkin melalui panggilan video call atau panggilan telepon atau panggilan menggunakan sarana komunikasi yang lain.
antara dokter atau pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien, dan di situ terjadi tukar-menukar informasi dan ada upaya penyelesaian permasalahan yang ada. Nah, mungkin dokter bisa berbagi nih kepada kita, kira-kira yang sudah dilakukan oleh dokter itu telekonsulnya itu bentuknya seperti apa, Dok? Kemudian kalau misalnya ada di antara sobat sehat sekalian, mungkin keluarganya ada yang sedang hamil dan pengen melakukan konsultasi menggunakan telekonsul, kira-kira seperti apa, Dok, prosedurnya? Apakah perlu mendaftar ke rumah sakit atau seperti apa, Dok? Mohon penjelasannya. Ya, betul, Bang Markus. Jadi telekonsul pada prinsipnya ada komunikasi antara dokter dan pasien, ya. Umumnya memang menggunakan video call, ya, tidak hanya voice call, tapi video call, ya. Kemudian pasien menceritakan gejala-gejala yang dirasakan, dan dokter juga menanyakan hal-hal yang penting yang kadang pasien juga luput ceritanya. Jadi kita tanyakan. Kemudian dari situ kita bisa tegakkan satu diagnosis, gitu. Nah, kalau ada rencana-rencana dari kita bisa pesankan. Misalnya pasien ini kita rencanakan untuk periksa laboratorium ABC. Atau pada pasien ini kita rencanakan pemberian obat ABC, ya. Maka nanti rumah sakit pihak farmasinya bisa mengirimkan obat itu kepada pasien. Sedangkan alur buat pasien yang mau konsultasi melalui telekonsul, saya rasa sih memang mendaftar dulu ke rumah sakit, ya, nanti akan menggunakan fasilitas gadget atau gawai dari rumah sakitnya. Gitu, Bang Markus. Baik, dokter. Terima kasih buat penjelasan dokter yang saya rasa sudah sangat jelas. Dokter, ini saya beberapa waktu yang lalu sempat diskusi juga dengan masyarakat awam, dan ada satu pertanyaan nih yang dititipkan kepada saya untuk diajukan kepada dokter nih. Nah, iya, Dok. Pertanyaannya seperti ini, Dok. Kira-kira, Dok, kalau misalnya ada seorang ibu hamil dan selama masa kehamilannya, entah itu di trimester kedua atau ketiga, dia kebetulan terkonfirmasi COVID-19, apakah hal ini beresiko untuk bayinya, Dok, pada saat proses persalinan nanti? Dan apakah kondisi ibu ini berdampak buruk buat bayinya ketika lahir? Mohon penjelasannya, Dok. Ya, terima kasih Bang Markus. Jadi ini pertanyaan banyak tentunya ya, ibu hamil yang terkonfirm COVID ya. Banyak ya. Bagaimana jadi tindak lanjutnya? Yang pertama, kalau kita baca kepustakaan atau referensi, disebutkan bahwa resiko infeksi COVID ya, gejalanya memberat atau tidak, itu pada ibu hamil atau tidak hamil sama saja. Sama saja. Ya, jadi bukan berarti ketika kita hamil kemudian terinfeksi COVID, maka itu akan memberat dibanding sama tidak hamil. Jadi kehamilan tidak memperberat infeksi COVID, Bang Markus, kalau kena. Kemudian action apa yang dikerjakan nih kalau terkena di trimester 2 atau trimester 3, ya. Tentu protokolnya sama dengan protokol dari dokter penyakit dalam atau paru-paru, ya. Tetap lakukan isolasi mandiri, pemantauan gejala, kalau memberat memang akhirnya harus ke rumah sakit, tapi kalau memang gejalanya ringan atau tidak ada, bisa isolasi mandiri, konsumsi multivitamin, kemudian dilakukan swab ulang, ya, hingga hasilnya negatif. Untuk persalinan sebenarnya nggak ada bedanya, ya, nggak ada bedanya. Tetap indikasi, nanti kan pasien nanya, kalau saya COVID harus operasi sesar nggak, Dok? Gitu kan, lahirannya. Sebenarnya dari rekomendasi tidak ada bedanya, ya, pervaginam masih bisa dikerjakan pada infeksi COVID. Tetapi akhirnya kembali ke protokol masing-masing rumah sakit. Ada rumah sakit yang protokol di sana panduannya adalah tidak bisa pervaginam. Karena pervaginam pertimbangannya waktunya lama. Kemudian paparan ke tenaga medisnya besar. Ya, kemudian ruang tekanan negatifnya dia tidak tersedia gitu. Maka dia putuskan operasi sesar misalnya. Ya, kira-kira begitu, Bang Markus. Baik, ya, Dok, terima kasih. Jadi ini mungkin sebagai informasi penting juga buat sobat sehat sekalian, jika memiliki keluarga yang saat ini sedang hamil, tidak perlu khawatir atau tidak perlu takut untuk memeriksakan kehamilannya, memeriksakan kesehatannya di sarana pelayanan kesehatan,
karena untuk prosedur pemeriksaannya sudah ada panduan, sudah ada prosedur tetap yang sudah ditentukan dari kementerian, dari sarana pelayanan kesehatan, dan ketika hamil misalnya pun kalau terkonfirmasi COVID-19 juga tidak perlu khawatir karena akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak dokter atau pihak yang berwenang dan akan diterapi, dan untuk dampaknya terhadap persalinan sudah dijelaskan sama dokter yang tadi, tidak perlu dikhawatirkan karena emang risiko persalinan normal dengan persalinan pada pasien yang terkena COVID itu kurang lebih sama. Oke dok, karena malam hari ini tema yang kita angkat tentang ngobrol asik bersama pejuang kemanusiaan, dan sama seperti narasi di awal saya tadi bahwa kita sekalian, apapun kegiatan kita, sekecil apapun peran kita, kita adalah para pejuang kesehatan. Nah, menurut dokter, apa sih pejuang kesehatan itu, dok? Dari sudut pandang dokter, saya ingin sekali dokter berbagi terhadap sobat sehat sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Waduh, Bang Markus pertanyaannya berat nih malam-malam, malam minggu. Iya, ya. Jadi, ya ini menurut pandangan saya saja ya, mungkin kurang tepat, tapi menurut pandangan saya saja ya memang yang pertama kita untuk ya istilah Bang Markus tadi pejuang kemanusiaan ya. Siap dok. Jadi kita kalau menurut saya ya memang kita coba berupaya memberikan manfaat ya untuk orang lain ya. Baik. Pertama kita berikan manfaat untuk orang lain. Yang kedua kalau kami di tenaga medis atau dokter ya atau di tenaga kesehatan itu pasti orang yang datang ke rumah sakit itu kondisi bebannya udah susah gitu. Ya, dia ke rumah sakit itu udah susah pasti. Ada sakitnya, kemudian juga membawa keluarganya, kemudian juga keluarganya nanti nunggu di mana. Nggak jelas ujung sakitnya bagaimana, kemungkinan sembuhnya atau kemungkinan parahnya. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, kita upayakan, kita tolonglah pasien ini ya, kita coba hilangkan beban-beban dia, atau kalau kita memang tidak mampu atau belum mampu, kita coba ringankan beban dia. Karena orang ke rumah sakit itu pasti sudah di belakang itu pasti sudah cukup banyak pikiran dan berat. Kemudian memang kalau saya lihat di level tenaga kesehatan, balik ke diri sendiri ya, dan juga mungkin teman-teman kolega itu, kita nggak bisa dalam satu kali waktu menolong dalam skala besar atau sistem ya. Misal saja saya lah sebagai dokter jaga gitu misalnya. Ya paling bantu pasien satu persatu ya. Akhirnya kita menolong pasien dalam skala kecil menurut saya hitungannya. Tapi ya satu persatu kita bantu gitu. Kalau semuanya berperan seperti itu sih insya Allah harusnya sih segalanya jadi baik ya. Setiap orang tadi kata Bang Markus perannya kecil, kalau semuanya bergerak ke sana semuanya bisa baik. Kemudian yang terakhir juga Bang Markus nih, untuk tenaga kesehatan jangan lupa jaga kesehatan diri. Ya, jaga kesehatan diri karena kita sebagai tenaga kesehatan dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua juga kalau sampai kita sakit, kita juga menyulitkan ini untuk keluarga kita dan lingkungan kita. Jadi untuk tenaga kesehatan juga tetap harus menjaga diri. Mungkin itu Bang Markus komentar saya ya terhadap pertanyaan pejuang kemanusiaan. Baik, terima kasih banyak dokter untuk sharing pengalaman, ilmu dan informasi yang dokter yang sudah bagi kepada kita. Ini tidak terasa ya sudah berlalu 15 menit. Dan untuk, ya dok, sudah 15 menit ya, 15 menit yang sangat singkat menurut saya. Karena memang obrolan kita semakin malam semakin menarik, dan informasi dari Dr. Rian, saya rasa sangat bermanfaat buat saya secara pribadi dan juga bagi sobat sehat sekalian. Nah, mungkin untuk kesempatan selanjutnya, saya buka kesempatan bagi 2 orang penanya, bagi sobat sehat sekalian yang ingin bertanya kepada Dr. Rian secara langsung. Ada waktu 5 menit yang masih tersedia. Ketika rekan-rekan atau sobat sehat sekalian ingin bertanya, bisa mengetiknya di kolom chat, atau kalau misalnya mau langsung live, bisa nyalakan audio dan videonya. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, Dr. Rian,
Mungkin sambil menunggu Sobat Sehat sekalian, mungkin Betul. lagi ada yang lagi mengetik pertanyaannya atau lagi memikirkan pertanyaannya, Dok. Saya beberapa waktu yang lalu sempat melihat postingan Dokter Rian di salah satu medsos dokter terkait ini ya, program bayi tabung ya, Dok. Ya. Iya, Dok. Ini saya sangat tertarik dan saya yakin Sobat Sehat sekalian juga penasaran nih seperti apa sih proses bayi tabung, Dok, dan seperti apa tingkat keberhasilan dari proses bayi tabung ini di Indonesia, Dok? Mungkin bisa dokter sharing sedikit lah sebelum Ya, kita Bang Markus. menutup session pertama. Ya, Dok. Ya, baik. Makasih Bang Markus. Mungkin Bang Markus lihat postingan sosial media ya. Jadi memang Dr. Opjin itu pun ada peminatan atau ada kekhususan sendiri-sendiri ya. Kebetulan saya di bidang, salah satunya di bidang fertilitas atau kesuburan. Ya, di mana di situ penanganan kesuburan seperti inseminasi atau bayi tabung memang sedang saya dalami dan saya praktekkan gitu di praktek. Kalau misalnya pertanyaan Bang Markus, ini agak di luar topik sebenarnya ya. Ini jadi extraordinary topik. Jadi proses bayi tabung, teman-teman Sobat Sehat sekalian ya, memang tidak semua pasangan beruntung gitu. Habis nikah, niatnya kan pengen punya anak. Tapi tidak semua gitu mudah punya anak ya. Mungkin dari 10 pasang ada 1 atau 2 yang perlu dibantu untuk punya anaknya. Gitu. Nah, kalau misalnya kondisi sudah cukup berat ya, tentu hamil alami tidak bisa diharapkan lagi ya. Upaya-upaya lanjutan yang menggunakan teknologi berbantu ya, antara lain adalah bayi tabung ya. Nanti kita mungkin pembahasan khusus ya, kasus seperti apa yang diperlukan bayi tabung. Tapi pada prosesnya itu prinsipnya adalah ya, pada perempuannya kita berikan obat-obatan pemicu pematangan sel telur supaya sel telurnya jumlahnya banyak. Nah, kemudian sel telur ini nanti kita bisa ambil ya dari indung telur ibu melalui satu prosedur. Sel telurnya kita ambil, ya misalnya didapatkan beberapa sel telur dalam satu kali siklus, katakanlah 10 sel telur misalnya. Ya. Kemudian sel telur ini nanti akan dimasukkan sperma, ya dengan teknologi tentunya tiap sel telur dimasukkan 1 sperma. Ya, harapannya mendapatkan embrio. Ya. Nanti embrio yang sudah dapat, katakanlah ada 10 sel telur, dibuahi semua, kemudian yang berkembang, contohnya ada 7 embrio misalnya. Nanti embrio yang berkembang ini kita taruh kembali di rongga rahimnya ibu. Gitu. Ya, ada prosesnya, tahapannya, biasa ditaruh 1 atau 2 embrio. Ya, kita harapkan embrionya menempel, kemudian terjadi kehamilan. Sisa embrio yang masih ada bisa dilakukan penyimpanan, gitu. Jika proses bayi tabungnya belum berhasil, bisa dikerjakan penanaman embrio yang masih tersimpan dari proses sebelumnya. Angka keberhasilan di dunia relatif ya, mungkin range-nya sekitar 30 sampai 40%, tergantung usia ibu, tergantung juga adakah penyakit penyerta lainnya. Jadi kalau semakin muda usia ibu, keberhasilan semakin tinggi. Semakin tua usia ibu, keberhasilan semakin rendah. Mungkin begitu, Bang Markus, penjelasan tentang bayi tabung. Oke, baik dokter. Ini ternyata penjelasan dokter sudah mampu mengikis sedikit rasa penasaran saya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan diskusi langsung, Dok ya. Terus mungkin untuk sobat sehat sekalian, nanti saya akan mohon izin juga dari Dokter Rian. Mungkin dari sobat sehat sekalian yang ingin konsultasi ya, Dok. Boleh nggak, Dok, nanti kontak dokter saya share, mungkin di antara sobat sehat sekalian ada yang mungkin bertanya langsung kepada Dokter Rian. Boleh, silakan. Ada WhatsApp, ada email, ada Instagram, silakan. Oke, baik, Dok. Nanti untuk sobat sehat sekalian saya akan share kontak Dokter Rian di grup WA ya. Nah ini, Dok, udah ada pertanyaan yang masuk, izinkan saya untuk membacanya. Ada pertanyaan dari sobat sehat Deki Arthur ya. Saya mau bertanya, Dok, bagaimana dengan banyak ketidaknyamanan di masa pandemi seperti saat ini yang membuat masyarakat akhirnya enggan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Pandangan dokter untuk kondisi seperti ini apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua,
bagaimana tanggapan dari Dr. Rian terkait adanya pernyataan sikap yang digaungkan oleh Aliansi Dokter Dunia yang menyatakan bahwa pandemi hanya sebagian plandensi yang akhirnya membuat masyarakat bingung mana yang mesti dipercaya ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya kalau yang saya ketahui bukan dari Aliansi Dokter Dunia, tapi memang ada pihak tertentu yang memang mengklaim bahwa untuk mengklaim atau mengeluarkan informasi terkait COVID ini yang menimbulkan kesimpang siuran sehingga hal ini menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Mohon tanggapan dan juga penjelasan dari Dr. Rian. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini Mas Deki Arthur ya, sangat baik sekali pertanyaannya memang ya. Iya, tentu pertama banyak yang tidak nyaman dengan model adaptasi kebiasaan baru sekarang ya Bang Markus ya. Ya Dok. Ya semua pihak termasuk juga kita di tenaga kesehatan ya, termasuk masyarakat umum. Ya tapi menurut saya kita harus sabar ya, ini masalahnya pandemi ya, pandemi. Jadi kita harus sabar, taati protokol kesehatan yang sudah dibuat ya. Itu kan sebenarnya nggak terlalu rumit seperti menjaga jarak, kemudian cuci tangan, lalu memakai masker. Gitu ya. Yang kedua, pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan itu, ya, dan tujuan pemerintah baik, ya, untuk menekan penularan infeksi COVID ini. Jadi kalau menurut saya ya kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat tentu ya harus bersikap sabar, kemudian taat kepada protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, dan kita juga berjuang bersama ini. Kalau misalnya sebagian taat, sebagian nggak taat, ya akhirnya rantai penularannya nggak bisa terputus ya. Kita kan lihat sendiri nih angka yang sakit meningkat, kemudian kami di rumah sakit tahu dan menghadapi langsung pasien-pasien. Kemudian juga pasti saya rasa di masyarakat sudah juga terasa lah, misalnya kerabatnya ada yang sakit ya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia itu pasti ada, termasuk saya juga ada. Ya. Jadi ya saran saya bersabar atas kondisi ini dan taat pada protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah karena niatnya baik ya, karena niatnya baik. Kemudian yang kedua untuk tanggapan yang menyatakan bahwa ini informasi menjadi bingung di masyarakat, kayaknya seperti yang Bang Markus bilang tadi, waktu itu ada sebaran di WhatsApp ya, kalau nggak salah yang menyatakan ini hanya sebagai plandensi ya, tetapi ya kita bisa berpikir sendirilah dengan akal logika kita ya, dengan informasi resmi dari WHO, dari pemerintah, dari rumah sakit ya, kita bisa memilah-milah sendirilah mana informasi yang valid, mana yang informasi yang hoax atau yang sesat gitu ya. Mungkin itu aja pendapat dari saya, Bang Markus. Baik, terima kasih dokter. Saya mungkin menyimpulkan sedikit pesan dari Dr. Rian tadi, sekaligus menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat Deki Arthur tadi, bahwa untuk menghadapi kondisi kita saat ini, kunci utamanya adalah bersabar. Kita harus berjuang bersama untuk memutus mata rantai penularan COVID. Dan kita perlu selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, karena itu adalah tindakan atau kegiatan yang emang dibuat, program yang dibuat dengan niatan yang baik gitu. Nah, mungkin dengan berakhirnya jawaban dari Dr. Rian tadi, maka berakhir juga sesi pertama untuk ngobrol asik bersama narasumber kita, Dr. Rian Hari Kurniawan, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan kita akan lanjut ke obrolan asik sesi kedua. Terima kasih banyak, Dok. Mohon pamit, Bang Markus dan rekan-rekan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Oke, baik. Itu tadi obrolan kita, diskusi singkat dengan Dr. Rian Hari Kurniawan. Ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan setelah Dr. Rian berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang apa saja hal yang dia lakukan, apa saja hal yang dia alami selama menghadapi masa pandemi COVID-19. Harapan dari kami, semoga cerita ini bisa menjadi cerita inspiratif,
cerita yang bisa memotivasi kita untuk lebih semangat menjalani hari kita, menjalani kehidupan kita ke depannya. Nah, untuk sesi berikutnya telah hadir di tengah-tengah kita Kak Melda Octavia Nadeak. Kak Melda adalah seorang pramugari Air Atlanta Icelandic dan dia juga merupakan sahabat saya. Dan pada malam hari ini Kak Melda yang akrab dipanggil dengan Kak Afia sudah ada di tengah-tengah kita ya. Selamat malam Kak Afia. Selamat malam Bang Markus. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Kak Afia. Oke, baik. Kak Afia, saya lebih enaknya sapa Kak Afia atau Kak Melda nih? Kak Afia aja ya. Kak Afia ya, oke, baik. Kak Afia, oke, selamat malam Kak Afia. Kak Afia, pramugari ya Kak Afia ya, pekerjaannya ya sebelumnya? Iya Bang Markus. Ya, ini salah satu profesi yang juga punya peran atau punya andil yang sangat penting terhadap kehidupan, terhadap jalannya roda transportasi ya. Karena pramugari mengawal perjalanan ya dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain ya. Bisakah Kak Afia menceritakan kepada Sobat Sehat sekalian, pekerjaan Kak Afia atau rutinitas yang Kak Afia lakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia? Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Seperti profesi saya sebagai pramugari, otomatis rutinitas saya adalah bukan membawa penumpang sih, bekerja membawa penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, memastikan penumpang nyaman, memastikan kebutuhan penumpang selama di penerbangan terpenuhi atau kendala-kendala yang dihadapi penumpang selama di perjalanan terpenuhi. Sebagai pramugari Atlanta Icelandic, saya kemarin terbang lebih banyaknya membawa untuk jamaah haji dan jamaah umroh dari berbagai negara ke Saudi Arabia. Itu luar biasa ya Kak Afia. Jadi lebih banyak penerbangan Kak Afia mendampingi atau mengantar para jemaah haji ke Tanah Suci ya Kak Afia ya? Iya, benar Bang Markus. Ya, saya rasa ini merupakan pekerjaan atau profesi yang mulia. Dan saya pengen tahu nih Kak Afia, sudah berapa lama Kak Afia bekerja atau melakukan aktivitas rutinitas sebagai pramugari? Dan apa saja sih pengalaman menarik atau pengalaman menyenangkan yang Kak Afia dapatkan selama bekerja sebagai pramugari? Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pramugari masih baru ya, tergolong baru karena saya baru mulai diterima itu tahun 2019, bulan April. Pertama kali terbang itu bulan Juni. Itu mulai start terbang. Untuk pengalaman menariknya, semuanya menarik. Semuanya menarik ya. Iya, ya. Membawa jamaah haji itu menarik, terus ya itu deh. Ya, jadi memang terbang adalah pengalaman yang menarik ya. Saya yakin menarik bukan hanya untuk Kak Afia tapi bagi kita sekalian ya. Kecuali untuk rekan-rekan atau sobat sehat yang fobia akan ketinggian ya mungkin ya. Nah Kak Afia, tadi Kak Afia sampaikan atau ceritakan bahwa Kak Afia sendiri mulai lakukan kegiatan atau rutinitas sebagai pramugari di awal tahun 2019 ya Kak Afia ya? Iya benar. Itu berarti sudah ada ya COVID di Indonesia? Tahun 2019 belum Bang Markus, 2020 tuh. Oh ya, jadi 2019 akhir ya Kak Afia ya, oke. Berarti belum ada. Nah, di tahun 2019 selain negara Arab Saudi atau Saudi Arabia, negara manakah yang sudah Kak Afia kunjungi? Mungkin bisa diceritakan kepada sobat sehat sekalian. Negara yang sudah dikunjungi, kebanyakan karena kita di Middle East dan itu negaranya cukup dekat-dekat, jadi kebanyakan cuma
parkir ya, terus balik lagi. Tapi kalau untuk singgah dan menginap itu lebih ke Bangladesh, Indonesia. Tapi kalau untuk yang lain tuh banyaknya itu kayak misalnya ke Ethiopia, Mesir, ke Kairo gitu, atau ke Pakistan, India gitu. Baik, terima kasih Kak Fia. Kayaknya pekerjaan sebagai pramugari, apalagi dengan pekerjaan yang Kak Fia sudah lakukan selama ini, Kak Fia kan sudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain ya. Ya. Ya, bisakah Kak Fia ceritakan kepada kita, kan penerbangannya waktu itu sebelum adanya pandemi ya Kak Fia ya? Ya. Ya, berarti setelah pandemi, apakah Kak Fia masih punya kesempatan untuk melakukan penerbangan atau melakukan rutinitasnya sebagai pramugari, atau semenjak awal pandemi Kak Fia sudah tidak lagi bekerja sebagai pramugari? Mungkin bisa di-share kepada sobat chat sekalian. Ya, seperti yang mungkin kita ketahui, itu pandemi itu sangat berdampak terhadap penerbangan ya, karena banyak penerbangan yang akhirnya diberhentikan. Jadi untuk saya pribadi, saya tidak terbang lagi sejak bulan Maret, Bang Markus. Sejak bulan Maret ya? Ya, sampai sekarang belum terbang lagi. Karena memang kita untuk pesawat penumpang sendiri masih grounded. Kemudian seperti kita ketahui untuk jamaah haji dan umroh sendiri juga masih diberhentikan ya, belum jalan lagi dengan normal. Oke, jadi masih beberapa penerbangan aja. Baik. Berarti saat ini masih dalam masa tunggu, Kak Fia? Ya, boleh dibilang begitu. Oke, baik. Nah, dalam masa tunggu yang Kak Fia jalani ini, apa saja sih rutinitas atau aktivitas yang Kak Fia lakukan untuk mengisi, kalau saya bilang sih waktu luang ya, waktu luang, karena kan aktivitas utamanya kan pramugari. Nah, saat ini sudah tidak lagi melakukan aktivitas utamanya. Kira-kira apa saja yang Kak Fia lakukan untuk mengisi kekosongannya, untuk mengisi rutinitas hariannya setelah mungkin istirahat sementara sebagai pramugari? Mohon diceritakan, Kak Fia. Ya, kalau untuk saya sendiri, karena sudah tidak ada kegiatan terbang, saya mencoba untuk melakukan hal produktif. Saya mencoba untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Ya, saya sekarang coba jualan salad buah. Terus kemudian saya juga mencoba untuk mengembangkan diri saya sambil persiapkan diri nanti mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti belajar bahasa Jerman. Jadi meningkatkan skill lagi gitu ya. Terus kemudian bisnis Jafra juga. Jadi mencoba untuk tetap produktif lah gitu. Oke, baik. Mencoba untuk tetap produktif ya. Kiranya hal ini bisa ditiru oleh saya sendiri secara pribadi dan juga oleh sobat saya sekalian ya. Tadi saya sempat mendengar tentang bisnis salad buah ya, Kak Fia ya? Iya, Bang Markus. Nah, ini kayaknya bisnis yang menarik ya. Bisa Kak Fia ceritakan, salad buahnya ada brandednya nggak? Iya. Mungkin sobat saya sekalian di sini penasaran ya. Mungkin ada yang kebetulan domisili di Jakarta ya, Kak Fia ya? Iya, ya. Mungkin ada yang pengen cicip salad buahnya, Kak Fia? Ya, boleh. Buat teman-teman, saya itu buka bisnis salad buah, namanya Salad Narade. Untuk lokasinya di Grogol, Jakarta Barat. Gitu, bagus. Oke, baik. Terima kasih Kak Fia buat ceritanya. Nah, ini ada yang pengen saya tanyakan lagi ke Kak Fia. Bagaimana sih cara Kak Fia untuk mempertahankan semangat untuk terus berkarya ataupun melakukan aktivitas positif selama masa pandemi ini? Silakan Kak Fia. Oke, tetap semangat itu ingat keluarga yang pertama. Masih ada keluarga. Terus kemudian ingat mimpi. Terus kita masih muda, hidup masih panjang. Pandemi ini hanya sebuah ujian. Kita harus tetap semangat untuk berjuang. Tetap semangat menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada dan tetap berinovasi mencari jalan keluar. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Gitu.
Baik. Berarti cara untuk tetap semangat, yang pertama ingat keluarga ya, Kavia ya. Ya, ingat keluarga. Dan jangan pernah melupakan mimpi ya. Iya, benar Bang Ya, Markus. baik. Sangat menarik sekali pernyataan dari Kavia. Nah, ini mungkin ada lagi pertanyaan titipan nih Kavia dari Sobat Sehat ya. Dari Sobat Sehat ada yang bertanya nih, kira-kira apa sih pandangan dari Kavia terkait makna dari perjuangan kemanusiaan ini? Pertanyaannya hampir sama seperti pertanyaan untuk Dr. Rian tadi. Kita pengen dengar nih versinya Kavia seperti apa. Silakan Kavia. Pejuang kemanusiaan, baik. Mungkin kalau sebelumnya saat saya bekerja sebagai pramugari, pejuang kemanusiaan itu lebih ke kayak ketika kita membantu para penumpang saat mereka membutuhkan, atau ketika misal mungkin kita tahu ya kalau untuk di penerbangan itu ada banyak kendala selama perjalanan mungkin, atau ada kendala teknis kayak gitu, atau mungkin seperti yang kita tahu mungkin di perjalanan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pejuang kemanusiaan seperti kita tahu itu pramugari akan selalu mengutamakan penumpangnya, mengutamakan keselamatan penumpangnya, ya, mengutamakan keselamatan penumpangnya, atau ketika penumpangnya sakit ketika di perjalanan. Jadi kita juga kan belajar first aid kit yang seperti itu, first aid untuk membantu ketika ada orang asma atau kena apa itu Bang Markus, penyakit jantung sering ya kena tiba-tiba serangan jantung. Ya, serangan jantung seperti itu termasuk perjuangan kemanusiaan kayak gitu. Terus selama pandemi ini mungkin untuk membantu ke orang lain dalam lingkup besar kita belum bisa. Jadi mungkin dengan kita membantu diri kita sendiri saat kita ada dalam masalah, itu juga merupakan sebuah perjuangan kemanusiaan. Gitu. Ketika kita tetap positif, ketika kita tetap optimis, kemudian kita tetap bisa menunjukkan ke orang lain bahwa hidup itu masih panjang, menjadi inspirasi bagi orang lain, itu juga merupakan perjuangan kemanusiaan yang memotivasi orang lain. Itu perjuangan kemanusiaan. Oke, baik. Terima kasih Kavia. Nah, kira-kira apa nih pesan dari Kavia buat Sobat Sehat sekalian nih dalam menghadapi masa pandemi saat ini? Pesannya selama masa pandemi ini ya, semoga kita tetap menjaga kedisiplinan kita untuk menjalankan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita, dan membantu pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini. Terus kemudian untuk teman-teman yang mungkin menghadapi banyak tantangan selama musim pandemi ini, untuk tidak berputus asa. Kemudian memang saat ini berat, tapi pasti akan terlewati. Saat ini berat, tapi pasti akan terlewati. Ya, ini suatu kepercayaan diri sekaligus sebagai doa ya, Kavia ya? Iya, itu lagu sebenarnya. Saya ngambil lagu dari... Bang Fiong? Iya, lagu dari lagu penyanyi Indonesia, Mega Dirila. Oh, Mega Dirila. Iya, namanya Ingat Mimpi, itu benar-benar memotivasi. Oke, baik. Nah, Kavia, mungkin untuk sesi diskusi kita 15 menit sudah berlalu. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Sobat Sehat sekalian, Sobat Kurap Official, untuk boleh memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, Kak Afia, dengan cara mengetik pertanyaannya di kolom chat, atau bisa bertanya langsung dengan cara mengaktifkan nomor audio dan videonya. Nah ini Kak Afia, sambil menunggu Kak Afia, ada satu pertanyaan yang mungkin di luar dari tema kita malam hari ini. Ya, di sini saya yakin dan percaya bahwa sebagian dari Sobat Sehat sekalian masih penasaran nih, kira-kira gimana sih proses perjalanan Kavia dari awal sebelum menjadi pramugari sampai menjadi seorang pramugari? Saya rasa sebagian dari wanita di Indonesia, bahkan mungkin di negara yang lain, itu kalau ditanya cita-cita waktu kecilnya, pengen jadi apa? Pengen jadi pramugari. Ya. Karena itu pramugari, walaupun ada pramugara ya, Kavia ya, ada yang cowok ya. Tapi selama ini pramugari itu dididik dengan wanita cantik, tinggi, cerdas ya. Nah ini selama ini kira-kira
perjalanan Kavia seperti apa sebelum menjadi pramugari dan apa saja sih persiapan-persiapan yang Kavia lakukan untuk bisa lulus atau bisa berhasil sebagai seorang pramugari. Saya persilakan Kavia. Baik, sebenarnya saya mencoba untuk jadi pramugari itu udah lama ya Bang Markus, dari 2011. Kemudian 2012 saya coba lagi, 2013 gagal terus teman-teman semuanya, sampai 2018 juga saya gagal. Tapi saya cuma percaya satu, saya pasti bisa gitu. Jadi saya tetap mencoba sehingga akhirnya 2019 saya benar-benar bisa diterima. Perjalanan yang panjang, yang pasti jangan berputus asa, terus kemudian tetap belajar. Mungkin buat orang pikirnya pramugari itu gampang gitu kan, modal cantik aja bisa gitu. Enggak teman-teman, gitu. Jadi kita perlu belajar juga. Kayak yang saya bilang tadi, di pramugari itu kita itu dokter. Ya kan Bang Markus ya, tadi kan saya bilang kita harus bisa menolong orang ketika asma tiba-tiba atau serangan jantung tiba-tiba atau tiba terbakar kulitnya atau apa gitu. Terus kemudian kita juga firefighter, ketika ada api kita harus bagaimana. Bisa memadamkan gitu. Iya, pemadam kebakaran. Kita juga harus bisa jadi saudara buat penumpang-penumpang kita. Kita harus bisa jadi teman juga buat penumpang kita gitu. Ya, banyak tantangannya. Jadi sebenarnya modal cantik aja nggak cukup, kayak gitu. Oke, baik. Untuk persiapannya adalah coba nonton YouTube how to be flight attendant, karena di situ benar-benar banyak ilmu yang akan di-sharingkan untuk menjadi pramugari. Oke, baik ya. Jadi bisa dilihat di YouTube ya, Kavia ya? Ya, banyak banget, karena memang tahun 2019 itu saya fokus, saya harus bisa jadi pramugari, saya benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa lolos. Gitu, Bang Markus. Fokus mempersiapkan diri untuk bisa lolos ya, Kak ya? Ini menarik sekali. Tadi saya tarik salah satu pernyataan menarik dari Kavia, bahwa ketika kita punya mimpi, dan mimpi itu belum berhasil kita capai, hal yang paling pasti bisa kita lakukan adalah coba, dan coba lagi sampai mimpi itu tercapai. Dan ini sudah dibuktikan oleh Kavia. Ya, mimpi yang mungkin sebelumnya kelihatan mustahil, ternyata mungkin untuk dicapai dan mungkin untuk didapatkan oleh Kavia ya. Mungkin saya mengutip salah satu kalimat bijak bahwa ketika kita bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Kenapa demikian? Agar ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, baik Kavia, di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Sobat Sehat atas nama Kak Nesa Mutiara. Nah, ini Kak Nesa Mutiara ini kebetulan beliau adalah salah satu narasumber dari Ngulik juga. Dia adalah narasumber Ngulik episode pertama ya, dan malam hari ini terima kasih Kak Nesa sudah turut berpartisipasi lagi dalam Ngulik episode ketiga. Pertanyaannya seperti ini Kavia, mohon disimak. Selamat malam Kavia, terima kasih sudah sharing pengalaman malam ini. Saya Nesa, mahasiswi farmasi Universitas Pancasila. Mau tanya Kak, dari pengalaman pribadi Kakak, bagaimana cara kita memilih kegiatan baru yang pas atau yang sesuai untuk diri kita, untuk tetap produktif di saat kita tidak lagi aktif berkegiatan seperti sebelum pandemi? Silakan Kavia, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Iya, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Mbak Nesa dari Universitas Pancasila ya tadi ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu kita itu maunya apa, kita itu berbakatnya di bidang apa, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita akan lebih tahu kita perlu mengembangkan diri kita seperti apa gitu. Kalau misal kayak saya pribadi, saya sudah tahu saya sangat suka pekerjaan saya sebagai pramugari. Nah, untuk mendukung pekerjaan saya sebagai pramugari ke depannya, ketika saya harus kembali terbang, apa yang harus saya tingkatkan? Kayak gitu. Bagi saya, bahasa itu perlu. Jadi saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan skill bahasa saya. Terus kemudian untuk bisnis, saya rasa semua kita
perlu untuk belajar bisnis, karena dengan bisnis juga itu membantu kita untuk mengembangkan diri kita lagi, membuat kita belajar lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu yang kita mau itu apa, kayak gitu. Jadi kita akan mengerti, oke, aku mau seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai itu, produktif jadinya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fia. Berarti kita harus tahu ya apa yang kita mau ya Kak Fia ya? Iya, benar. Baik, tahu apa yang ku mau ya, ku tahu apa yang ku mau ya. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita butuhkan ya Kak Fia ya? Iya, benar. Ini tadi benang merah dari pertanyaannya Kanesa tuh cara memilih kegiatan baru yang pas ya. Tadi Kak Fia udah bilang bahwa harus tahu apa yang kita mau, kemudian kita juga ketika kita punya suatu rutinitas, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa belajar hal yang lain ya Kak Fia ya, dan itu sudah harus dipersiapkan sejak dini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fia, ini informasi sekaligus apa ya, ilmu lah buat saya secara pribadi dan juga buat Sobat Sehat sekalian ya. Sudah berlalu ya waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab Kak Fia. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kak Fia. Saya doakan semoga sehat selalu. Kemudian usaha, bisnis dan juga doa dan mimpinya bisa didengarkan oleh Tuhan, bisa dikabulkan oleh Tuhan, dan sukses dan sehat selalu. Nah, saya berharap, ya sama-sama Kak Fia. Saya berharap untuk sesi ketiga ini Kak Fia masih boleh tetap setia untuk bisa mengikuti acara kita ini pada malam hari ini sampai selesai ya Kak Fia ya? Iya Bang Markus. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Nah, di kesempatan ketiga, sesi ketiga ya, sudah hadir juga narasumber kita, Bang Fiong Bakoy, musisi yang menurut saya sangat multitalenta, sahabat saya, teman saya berbagi suka dan duka ya. Dan menurut saya beliau adalah sosok yang luar biasa karena di balik setiap permasalahan, di balik setiap kekurangan, dia selalu berusaha dan selalu mencoba untuk keluar dan selalu memenangkan apa yang menjadi permasalahannya untuk bisa menciptakan hal baru yang sekiranya bermanfaat bagi banyak orang. Bang Fiong Bakoy adalah seorang musisi sekaligus konten kreator. Selamat malam Bang Fiong. Oke, baik. Sambil menunggu Bang Fiong mencari posisi yang pas untuk bergabung kembali dengan kita, mungkin saya pengen menyapa Sobat Sehat sekalian. Pada malam hari ini sudah hadir bersama kita Sobat Sehat sekalian yang saya lihat ini dari berbagai penjuru ya, dari seluruh Indonesia, ada dari timur, barat, tengah. Ya, pada kesempatan ini bagi Sobat Sehat sekalian yang mungkin pengen berbagi cerita juga, mungkin pengen berbagi pengalaman tentang apa saja yang dilakukan selama masa pandemi. Sambil menunggu Bang Fiong, saya persilakan gitu untuk Sobat Sehat sekalian bisa berbagi ceritalah tentang aktivitas atau rutinitas yang dilakukan selama masa pandemi. Baik Bang Fiong, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf sekali lagi teman-teman yang udah hadir. Dimaklumi, ya. Jadi gini ya silakan Bang Markus. Ya. Jadi gini Bang Fiong, kan tadi kita juga di awal kegiatan ya sudah mendengar salah satu karya dari Bang Fiong. Ada lagu yang Bang Fiong ciptakan sekaligus nyanyikan sendiri, lagu Pasti Bisa ya Bang Fiong ya? Iya Bang Markus. Nah, sebagai seorang musisi dan konten kreator, bisakah Bang Fiong ceritakan atau bagi tentang pengalaman Bang Fiong atau perjalanan Bang Fiong dari awal sampai akhirnya Bang Fiong menjadi seorang musisi dan konten kreator? Silakan Bang Fiong. Ya, terima kasih Bang Markus. Ya, sama-sama. Saya sebenarnya itu adalah konten kreator yang
ya sedikit-sedikit bisa bermain alat musik begitu Bang Markus. Kalau dibilang musisi sih berat banget ya Bang Markus, tapi di sini tuh sebenarnya saya cuma bikin karya untuk orang-orang pejuang kemanusiaan yang menurut saya itu luar biasa hebat. Jujur, ini adalah pahlawan baru menurut saya. Kayak Kak Via atau Dokter Rian atau kawan-kawan yang lain atau profesi yang lain, menurut saya itu udah, saya merasa ini loh pahlawan yang sebenarnya yang saya lihat gitu. Jadi mereka itu sesuai dengan mungkin lirik lagu saya tuh kayak mereka tuh dengan ikhlas satu persatu akhirnya pergi gitu kan, meninggalkan dunia. Telah kembali lepaskan lelahmu kayak gitu-gitu. Itu menurut saya tuh, saya buat itu tuh ikhlas, tulus. Saya sangat bangga dengan profesi-profesi yang menurut saya itu kayak Kavia itu sebagai pramugari. Otomatis menurut saya Kavia itu apa ya? Mungkin orang-orang yang seperti Kavia ini orang-orang pertama yang mungkin harus ya mohon maaf terkena kayak gitu kan. Makanya pekerjaan menurut saya seperti Kavia dan Dokter Rian atau kawan-kawan yang lain, profesi lain itu menurut saya sangat berpotensi terkena gitu ya. Makanya saya buat lagu itu spesial banget untuk tenaga kesehatan dan profesi lain sih Bang Markus. Oke, baik Bang Fiong. Nah ini terkait cerita perjalanan karir Bang Fiong nih, dari awal sampai menjadi seorang ya penggiat musik ya, lebih cocoknya Bang Fiong ya, dan juga konten kreator. Mungkin bisa diceritakan perjalanannya Bang Fiong? Silakan. Perjalanannya itu sebenarnya mungkin saya sudah lama sih di musik juga konten kreator ya Bang Markus. Iya. Jadi pas lagu yang saya buat ini keluar, akhirnya kayak ada apresiasi ya, makanya mungkin lebih ke musisi gitu ya dibanding konten kreatornya ya disebutnya gitu Bang Markus. Jadi atas apresiasi lagu ini sih saya seneng banget karena apa? Akhirnya bisa ngasih semangat, bisa didengerin sama semua kalangan, bisa didengerin sama pahlawan-pahlawan yang saya maksud begitu Bang Markus. Kebanggaan buat saya sih sangat bangga. Sampai saya ada di sini pun saya nggak pernah menyangka gitu Bang Markus, karena saya itu siapa, konten kreator aja gitu kan yang ya cuma buat konten dan nggak pernah berpikir untuk sampai jadi pembicara dengan Kavia atau Dokter Rian. Menurut saya ini surprise buat saya sih. Oke, baik. Kalau menurut saya sih Bang Fiong dengan karya-karyanya layak dan pantas sih untuk mendapatkan kesempatan ini ya. Karena kita juga sangat membutuhkan semangat, motivasi, cerita inspiratif dari sosok-sosok yang luar biasa seperti Bang Fiong. Oke Bang Fiong, saya pengen tahu dan mungkin Sobat Sehat juga pengen tahu rutinitas atau kegiatan keseharian Bang Fiong sebelum adanya masa pandemi ini seperti apa Bang Fiong? Bisa diceritakan, silakan. Ya Marus. Jadi kalau saya itu sebenarnya saya sebagai editing dari kayak misalkan editing di kayak misalkan dokter anak kayak gitu kan, atau Kementerian Kesehatan juga sempat project bareng saya gitu kan beberapa bulan dan kontrak. Editing video ya Bang Fiong? Editing video, saya di editing video. Jadi dulu tuh kita nggak sesusah ini Bang Markus, nggak sesusah ini. Kayak misalkan menurut saya tuh kalau pakai tulisan itu, maksudnya instruksi pakai tulisan itu kurang jelas ya untuk editing gitu Bang Marus, karena beda sih Bang Marus ketika kita ketemu dan nunjukin contohnya, beda banget Bang Marus. Nah sampai sekarang tuh kayak wah gitu susah banget Bang Markus untuk sampai akhirnya mereka juga harus kayak misalkan Zoom meeting kayak gini Bang Markus. Zoom meeting itu mereka harus persiapan dan kita sebagai operator atau editing tuh kayak misalkan
untuk presentasi mereka gitu kan harus kerja ekstra kayak gitu-gitu, nggak ada waktu jeda karena kebutuhan mereka itu kebanyakan sekarang di digital, Bang Markus. Iya, benar sekali, benar. Bang Fiong, berarti emang sebelum adanya pandemi, emang rutinitas Bang Fiong sebagai editor video ya Bang Fiong ya? Iya Bang Markus, Dan betul. tadi sesuai cerita Bang Fiong, kondisi pandemi saat ini tuh berdampak besar juga terhadap pekerjaan Bang Fiong ya? Sangat Bang Markus. Karena emang tuntutannya jauh lebih banyak ya, jauh lebih berat dari sebelumnya. Oke, Benar Bang baik. Markus. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini, bagaimana cara Bang Fiong untuk menyikapi hal seperti ini agar Bang Fiong tetap konsisten berkarya dan tetap memberikan hasil yang maksimal gitu? Iya Bang Markus. Untuk aktivitas sekarang sih kita masih kayak di rumah aja ya, sesuai protokol gitu, atau ya sebenarnya sih kita tetap produktif Bang Markus, tetap produktif. Akhirnya kita nyiptain, mungkin karena mungkin kita akhirnya berkarya di dalam ruangan gitu ya. Jadi kayak misalkan kita kurang bebas sih, kurang total gitu kan. Biasanya kita nyari view atau apa keluar gitu kan. Paling aktivitasnya itu kita kayak rilis lagu, karena mungkin sekarang tuh orang-orang lebih tahu saya tuh pembuat musik gitu ya Bang Markus. Jadi aktivitas saya ya sama tim itu buat musik. Terus juga paling kayak misalkan ada beberapa yang minta editin video kayak gitu-gitu ya, kita bantu sih Bang Markus. Paling itu aja sih Bang Markus. Oke, baik. Bang Fiong, membuat musik. Sejauh ini sudah berapakah musik atau lagu yang Bang Fiong hasilkan nih bersama tim? Mungkin bisa diceritakan, terus apa saja suka dan duka selama berkarya dalam hal membuat lagu ya, membuat musik ya? Silakan. Saya itu dari SMP kelas 3 main musik itu Bang Markus. Kelas 3, jadi saya suka banget nulis-nulis gitu kan. Ya akhirnya sampai saat ini saya ada sekitaran 20 lagu lah, 20 lagu. Ada juga yang belum rilis kayak gitu Bang Markus, masih kita cari momen-momennya kayak gitu Bang Markus. Berarti 20 lagu original ya Bang Fiong? Original Bang Markus. Diciptakan sendiri, kemudian dinyanyikan sendiri, atau ada yang sempat dinyanyikan oleh penyanyi yang lain? Oh iya, dulu tuh saya tuh belum berpikir untuk nyanyi sendiri karena nggak pede Bang Markus. Jadi saya ada beberapa lagu yang saya akhirnya jual ke negara tetangga kayak gitu Bang Markus. Terus kayak misalkan ada pesanan lagu untuk kayak kemarin disabilitas kita buatin juga. Terus ya banyak sih yang lagu yang saya buat itu akhirnya orang lain yang nyanyiin, karena saya pikir kalau lagu itu kan cocok-cocokan Bang Markus. Ada yang misalkan walaupun saya penciptanya, tapi kadang ada yang nggak jodoh gitu Bang Markus, nggak jodoh. Jadi akhirnya si penyanyi ini yang nyanyiin ya udah enak aja gitu loh. Jadi nggak semua pencipta itu sebenarnya bisa nyanyi sih Bang Markus. Oke, baik ya. Berarti lagunya Bang Fiong ketika dinyanyikan, sebagian lagu Bang Fiong ketika dibawakan oleh orang lain lebih nyata ya, jiwa atau soul-nya ya? Iya, gitu sih. Dapet banget gitu Bang Markus. Baik. Tadi Bang Fiong sampaikan bahwa ada beberapa lagu Bang Fiong yang sempat dijual ya, atau mungkin sempat dibagikan ke sesama musisi di negara tetangga ya? Ini Iya Bang Markus. Sobat Set sekalian penasaran nih, ke mana saja nih distribusi dari karya-karya yang Bang Fiong hasilkan? Bisa diceritakan Bang Fiong, silakan. Kalau saya tuh belum pernah jual ke negara lain sih, maksudnya paling ke Malaysia. Itu udah langganan banget ya Bang Markus. Itu mereka karena ada satu lagu yang istilahnya mungkin dapet gitu ya di mereka, jadi mereka akhirnya kayak misalnya satu komunitas itu pesan ke saya untuk Mas tolong buatkan lagu ini gitu kan. Cuma kesulitan saya tuh dari bahasa sih Bang Markus. Mungkin hampir sama ya. Cuma di sana tuh ada
kata yang nggak boleh, kayak misalkan kita kutip aja misalkan butuh. Ternyata butuh kalau butuh kan di kita tuh beda emang membutuhkan gitu. Tapi kalau di sana tuh tanda kutip Bang Markus. Akhirnya saya juga belajar sih. Akhirnya saya belajar dengan bahasa-bahasa mereka yang harus saya taruh di lirik saya ataupun yang nggak boleh ditaruh di lirik saya gitu sih Bang Markus. Saya paling di Malaysia. Oke. Nah Bang Fiong, selama masa pandemi sendiri, sejak awal tahun 2020 ya, kurang lebih bulan Februari ya, pandemi mulai masuk di Indonesia, COVID-19 mulai ada di Indonesia, itu kira-kira sudah berapa lagu yang Bang Fiong ciptakan sampai saat ini? Kebetulan sih ada beberapa lagu yang bulan ini rilis ya Bang Markus. Jadi kalau misalkan kita total di bulan ini tuh saya buat 3 lagu. Tapi yang maksudnya akan bertahap ada masalahnya kan, misalkan saya ini buat lagu Ibu ini, nanti ada Bang Markus rilis lagu Ibu itu di bulan Ibu, ya? Desember. Bulan ini berarti pas hari Ibu tanggal 22. Ya, mudah-mudahan insya Allah tepat tanggal 22. Amin. Bang Fiong, berarti luar biasa nih Bang Fiong, tetap berkarya, mengisi kekosongan walaupun dengan tantangan yang lebih besar, hambatan yang lebih besar di tengah pandemi ini, tetap semangat untuk berkarya. Nah, kira-kira dari Bang Fiong sendiri, saya pengen tahu juga nih, sama seperti Dr. Rian dan juga Kak Fia tadi, apa sih makna pejuang kemanusiaan menurut Bang Fiong? Menurut saya pejuang kemanusiaan itu, saya menempatkan itu, saya tahu COVID, tapi saya nggak tahu bentuk COVID gitu Bang Markus. Jadi menurut saya pejuang kemanusiaan itu adalah pahlawan untuk masyarakat seperti saya yang awam masalah kesehatan gitu. Tapi hikmahnya akhirnya Bang Markus, kita bisa hidup bersih, bisa hidup lebih sehat gitu kan. Pejuang kemanusiaan itu adalah orang-orang yang mampu membantu orang lain di saat pandemi ini. Menurut saya Bang Markus seperti itu sih. Saya nggak bisa berkata-kata Bang Markus karena saya speechless banget ya ketemu orang-orang yang menurut saya, Dr. Rian, Kavia, Bang Markus juga, maksudnya kita apa ya? Saya kayak misalnya dari tim juga, ini yakin lu diundang Bang kayak gitu kan, makanya iya yakin, ada kakak pramugari, ada dokter juga, ada Bang Markus juga, kita tahu gitu kan, wih keren gitu kan. Nah sebenarnya kita speechless sih Bang Markus, kok bisa gitu aja sih Bang Markus. Berarti pejuang kemanusiaan adalah setiap orang yang emang bisa membagi manfaat bagi orang lain ya Bang Fiong ya? Betul sekali Bang Markus. Oke, baik. Dari tadi pernyataan Bang Fiong, saya bisa simpulkan Bang Fiong ini pribadi yang rendah hati ya, sobat sehat sekalian ya. Bang Fiong sudah banyak berkarya dan saya yakin karya-karya Bang Fiong itu juga sudah dinikmati oleh banyak masyarakat di luar sana gitu, dan itu tentunya memberi manfaat. Lagu, seni pasti menimbulkan perasaan bahagia bagi setiap penikmat atau setiap pendengar gitu ya. Dan kebahagiaan merupakan sumber dari kesehatan gitu. Hati yang bahagia adalah obat. Nah, sadar nggak sadar, Bang Fiong selama ini sebenarnya sudah berbagi manfaat ya. Jadi profesiat juga buat Bang Fiong yang malam hari ini sudah bersedia hadir. Nah, terakhir mungkin yang pengen saya tanyakan, pesan dari Bang Fiong sebagai seorang musisi kepada kita sekalian, kepada sobat sehat sekalian, dan kepada masyarakat sekalian di masa pandemi ini seperti apa? Mohon dijawab, dan mungkin Bang Fiong bisa nih berbagi tips trik terkait cara Bang Fiong memupuk semangat gitu ya selama masa pandemi saat ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan.
Iya, Bang Argus, makasih. Harapan saya dan jutaan orang di bumi mungkin sama, Bang Margus. Pengen pandemi ini cepat berlalu, Bang Margus. Kita rindu dengan aktivitas kita yang setiap hari itu bebas tanpa masker, Bang Margus. Saya yakin semua orang rindu itu, Bang Margus. Harapan saya dan semua orang di bumi itu menginginkan pandemi ini cepat berlalu, Bang Margus. Semoga ya kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, Bang Margus. Itu aja sih, Bang Margus. Amin. Amin. Oke, baik. Kita semua pasti punya doa, punya mimpi yang sama. Semoga pandemi ini cepat selesai. Semoga kita bisa kembali lagi ke kehidupan normal yang memang benar-benar normal, sama seperti sebelumnya ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa di era new normal ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selalu ingat pesan Ibu, lakukan atau laksanakan 3M agar kita terhindar dari resiko COVID-19. Nah, baik, untuk 15 menit sesi diskusi dari Bang Fiong atau bersama Bang Fiong sudah kita lalui dan kita masuk ke sesi tanya jawab antara peserta yang bisa langsung bertanya kepada narasumber ketiga kita, Bang Fiong. Untuk rekan-rekan Sobat Sehat sekalian, waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan Sobat Sehat sekalian untuk bisa menyusun pertanyaannya, saya sendiri pengen nih berbagi sedikit pengalaman atau cerita tentang aktivitas yang saya lakukan sejak pandemi, tepatnya di bulan Februari. Nah, saya sendiri bekerja di salah satu rumah sakit Kementerian Kesehatan di Jakarta. Profesi saya sebagai seorang tenaga farmasi atau tenaga apoteker, dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa apoteker salah satu tugas utamanya adalah menyiapkan berbagai perbekalan kesehatan, khususnya obat dan bahan medis habis pakai beserta peralatan kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, masa pandemi ini merupakan masa yang mengagetkan, masa yang berat sekaligus masa yang mungkin menantang ya bagi saya secara pribadi dan juga bagi tenaga kesehatan secara umum. Kenapa saya katakan demikian? Karena di awal bulan Februari ketika ada kasus pertama pandemi COVID-19 di Depok ya, khususnya di Depok ya waktu itu. Nah, itu persiapan kita di rumah sakit itu sudah mulai persiapkan terkait protokolnya, dan kita khususnya di farmasi itu kita sudah mulai membuat perencanaan pengadaan alat pelindung diri ya. Mungkin Sobat Sehat sekalian ketahui bahwa pada saat melayani pasien COVID-19 yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan adalah bagaimana melindungi dirinya dulu, gitu ya, melindungi dirinya dulu sebelum menolong pasien yang sedang sakit COVID gitu. Nah, di sini saya secara pribadi sebagai seorang tenaga farmasi juga mengalami kesulitan gitu, karena emang kita dituntut untuk menyiapkan berbagai peralatan atau bahan medis habis pakai, termasuk diantaranya alat pelindung diri ya, seperti hazmat. Dan mungkin kita sendiri tahu bahwa waktu itu ketersediaan hazmat sangat terbatas gitu. Begitu juga dengan ketersediaan masker bedah, masker N95 gitu. Jadi memang waktu itu kita dari farmasi bagaimana caranya kita mendistribusikan alat pelindung diri ini secara efisien dan efektif gitu kepada rekan-rekan tenaga kesehatan seperti dokter dan juga perawat beserta tenaga kesehatan lainnya. Jadi itu merupakan tantangan juga buat kami tenaga farmasi. Nah, di awal bulan April waktu itu, saya secara pribadi
mengajak beberapa rekan dan kebetulan juga merupakan rekan kerja di rumah sakit untuk kita bagaimana nih caranya kita mengisi kekosongan waktu kita di sela-sela istirahat setelah bekerja ini dengan hal yang positif gitu. Maka kita mencoba untuk membuat konten YouTube, kemudian kita mulai untuk membuat kegiatan-kegiatan inovasi seperti yang malam hari ini kita lakukan. Ada diskusi, tukar-menukar informasi, berbagi pengalaman terkait kesehatan pada umumnya dan terkait hal-hal yang memang bisa membangkitkan semangat gitu. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini ke depannya insya Allah atau imani kita akan tetap lakukan walaupun nanti kita harapkan pandemi tetap berakhir ya, mohon doanya agar kegiatan ini tetap konsisten dilakukan gitu ya. Nah, mungkin sudah masuk pertanyaan dari Sobat Sehat ya, untuk Bang Fiong. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan untuk Bang Fiong. Pertanyaannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari saudara saya, Sobat Sehat atas nama Deki Arthur. Pertanyaannya, saya sudah dengar lagu Pasti Bisa dan itu keren banget, Bang. Mohon tipsnya dong Bang buat YouTuber baru pemula supaya bisa berkarya sekeren Abang Fiong nih. Sama cara membuat lagu sekeren dan sebagus Pasti Bisa. Oke Bang Fiong ini kayaknya ada idola baru nih. Idola Bang Fiong nih, Bang Deki Arthur ya. Oke, silakan Bang Fiong. Bang Deki Arthur gitu ya. Bang Deki Arthur, Bang Maru saya izin menjawab. Ya, gini loh Bang, sebenarnya lagu itu dibuat itu saya nggak pernah berpikir apapun ya Markus. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang itu karena ini lagi viral dibuat gitu kan. Sebelumnya saya nggak mengikuti seperti itu karena musik saya juga emang nggak kesana kayak gitu Bang Markus. Ini tuh penghargaan untuk pejuang kemanusiaan awalnya gitu kan. Cuma ternyata bisa dinikmati sama siapapun. Berarti kan pokoknya saya tuh berpikir semua orang di sini tuh adalah pejuang kemanusiaan Bang Marus. Untuk konten kreator baru gitu ya. Sebenarnya kita cuma berkarya harus ikhlas sih Bang. Harus ikhlas dulu aja berkarya gitu loh. Jangan sampai ada boleh lah maksudnya kalau misalkan berpikir wah nanti gue viral nih atau apa, itu nggak menurut saya hindari dulu lah pikiran itu gitu kan. Cuma berkarya aja dulu yang ikhlas. Terus kalau saya itu dari kata per kata itu ya kita kadang-kadang ada kita bisa inilah, bisa cari referensi, baca buku atau apapun. Biasanya kita tuh lebih ke pemilihan katanya tuh bagus. Sebenarnya saya tuh bukan musisi ya Bang, perangkai kata mungkin Bang tepatnya. Perangkai kata ya? Iya Bang. Oke. Baik Bang Fiong, terima kasih. Ini ada lagi nih, idola barunya Bang Fiong nih. Ada komentar dari Kak Deka Handayani ya. Kak Fiong, lagunya sedih sekaligus memberikan semangat untuk saya pribadi. Ya, luar biasa ya. Jadi lagu karya Bang Fiong sudah bisa menjadi salah satu sumber semangat ya buat Sobat Sehat. Nah, Bang Fiong ini sebelum kita menutup acara kita malam hari ini, saya pengen tahu nih Bang Fiong, dalam berkarya tentunya kita setiap pribadi kita itu pasti mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat ya Bang Fiong ya. Iya Bang. Nah, saya pengen tahu nih atau Sobat Sehat juga pengen tahu nih kira-kira siapa saja sih sosok-sosok yang punya peran penting terhadap semua karya yang sudah Bang Fiong hasilkan sampai saat ini. Silakan Bang Fiong. Iya, terima kasih Bang Markus. Sebenarnya
saya pribadi tidak pernah menginginkan untuk jadi seperti ini, Bang Markus. Jadi konten kreator itu bukan sebuah keinginan atau cita-cita saya, Bang Markus. Cuma karena ini adalah hobi saya itu adalah musik. Dari dulu hobi saya musik. Jadi karena kerjaan saya itu tidak bisa ditinggal, tapi juga saya hobi musik, akhirnya kayak misalkan kita cari jalan gimana nih caranya supaya tetap bermusik, bisa didengar orang tapi nggak mengganggu kerjaan saya gitu kan. Akhirnya saya buat saya jadi konten kreator lah, dan akhirnya kayak teman-teman terdekat itu, oh iya ya ternyata maksudnya ternyata saya bisa gitu kan. Akhirnya mereka kayak misalkan ayo dong lagi, dan akhirnya terus berlanjut sampai alhamdulillah saya sekarang monetize gitu kan. Dukungan dari keluarga, sebenarnya keluarga itu nggak tahu, Bang Markus. Justru keluarga saya itu nggak tahu kalau saya konten kreator dan bermusik gitu, Bang Markus. Tapi ya mungkin orang-orang terdekat, tim yang mendukung juga, Bang Markus yang selalu japri, Bang semangat ayo bikin lagu kayak gitu-gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali, Bang Markus. Baik, terima kasih Bang Fiong. Jadi memang selama ini Bang Fiong tidak sendiri ya. Ada banyak sekali pribadi-pribadi yang bersama Bang Fiong, mendukung dan membesarkan Bang Fiong ya. Dan saya salut untuk saat ini YouTube Bang Fiong sudah dimonetize ya. Itu berarti sudah ada penghasilan bulanan ya, Bang Fiong ya? Ya, untuk makan pun bagus. Oh ya, untuk kebutuhan sehari-hari cukup ya, Bang Fiong? Ya, cukup lah, Bang. Oke, baik. Nah, dengan berakhirnya jawaban dari Bang Fiong tadi, maka berakhir pula sesi ketiga sekaligus sebagai sesi terakhir dari kegiatan kita pada malam hari ini, kegiatan ngobrol asik, ngulik bersama pejuang kemanusiaan. Sebelum kita menutupi atau mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, saya mohon bagi kedua narasumber ya, karena tadi Dr. Rian sudah pamit undur diri, bagi Kak Via dan juga Bang Fiong untuk memberikan close statement-nya atau pernyataan penutupnya bagi Sobat Sehat sekalian. Mungkin dimulai dari Kak Via dulu. Closing statement-nya tadi sebenarnya udah juga ya. Tetap semangat, jangan berputus asa dalam masa pandemi. Memang berat, tapi pasti terlewati. Amin. Memang berat pasti, tapi pasti tetap terlewati. Oke, luar biasa dari Kak Via. Nah, Bang Fiong, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya, Bang Fiong. Silakan. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, Kak Via, Bang Markus, dan Dr. Rian, dan kawan-kawan yang sudah ada di ikut bergabung. Untuk closingnya sih, ya kembali lagi, semua orang pasti punya harapan yang sama. Semua orang merindukan sekali hari-hari tanpa masker gitu, hari-hari tanpa masker. Ya, closing saya itu semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, Bang Markus. Amin. Oke, Satu lagi Bang Markus. Iya, Kak Via, silakan. Karena masih pandemi, jangan lupa untuk tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Oke, siap. Wah, luar biasa nih Kak Via ya. Pramugari serasa tenaga kesehatan. Mantap. Oke. Tadi saya lihat Dokter Rian ya. Wah, luar biasa nih. Dokter lagi dinas malam nih, Dok. Ya, Bang Markus, ini lagi jaga malam. Emang luar biasa. Dokter, saya persilakan, Dok, untuk memberikan closing statement-nya, Dok. Buat Sobat Sehat sekalian. Ya, terima kasih Bang Markus. Di era pandemi ini tadi sudah disampaikan, kita sabar,
patuhi protokol kesehatan, dan kita juga saling membantu lah, bermanfaat buat orang lain, Bang Markus. Amin. Itu aja. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada ketiga narasumber kita, Dr. Rian, Kak Fia, dan juga Bang Fiong. Sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan ini, mohon izin ya, boleh nggak kita foto bersama dulu? Oke nih, di pojok kiri nih ada sobat sehat dari rumah sakit sepertinya, ada dengan pasukan hazmat. Ya, saya persilakan kepada sobat sehat sekalian untuk boleh mengaktifkan videonya, menyalakan videonya. Kita foto bersama, berikan pose terbaik. Oke. 1, 2, 3. Oke, mohon tunggu sebentar, saya simpan dulu. Sabar. Oke, berikutnya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Boleh nggak kita sama-sama teriakan? Semoga COVID cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Oke, kita ulang bersama ya. Semoga COVID cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Oke, 1, 2, 3. Semoga COVID cepat berlalu. Kita semua pasti bisa. Pejuang kemanusiaan, tenaga kesehatan, guru, pramugari, musisi, kepolisian, dan apapun profesinya, kita semua adalah pejuang kemanusiaan. Sekecil apapun kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, asal itu bermanfaat bagi banyak orang, itu merupakan tindakan atau perjuangan di sisi kemanusiaan. Pada kesempatan ini, saya, tuan rumah Purap Official, mengucapkan terima kasih khususnya kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pandemic Club, kepada tim dari Purap Official, kepada tim dari Heavy Music, dan juga kepada sahabat Fiong Bakoy yang sudah berpartisipasi dengan caranya masing-masing untuk memperlancar terlaksananya kegiatan pada malam hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga COVID cepat berlalu. Saya mohon izin untuk pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Asik bersama para pejuang-pejuang kesehatan lainnya di episode keempat tahun depan di tahun 2021 di bulan Januari. Selamat malam dan sampai jumpa. Satu persatu telah pergi meninggalkan dunia. Kau telah kembali, lepaskan lelahmu, keringat dan air mata. Sabarmu sungguh tak terhingga, mengorbankan semua jiwa dan ragamu, jadi yang terdepan. Semoga Tuhan membalasmu atas pengorbananmu yang berikan semua jiwa raga untuk semua hidup. Ku berdoa semua ini berlalu. Semua ini berlalu.
yakin kau tak ingin menyerah. Ku yakin kau bisa. Semoga Tuhan membalasmu atas pengorbananmu yang berikan semua jiwa raga untuk semua hidup.